Baik pemirsa USM TV, berjumpa kembali bersama saya Pandu Chandra. Tentu saja hadir di layar kaca Anda, menyapa Anda di USM News Report. Dan pada kesempatan kali ini menjadi satu momen yang luar biasa sekali, di mana sempat kita dengar pemberitaan di media sosial ataupun di pemberitaan secara global mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah baru-baru ini. Dan imbas dari efisiensi ini terdampak di berbagai lini, mulai dari infrastruktur ataupun juga seremonial kenegaraan ini juga mulai menunjukkan pengurangan. Nah, seperti apa kira-kira kita akan bahas jauh lebih dalam. Tentu saja sudah bersama dengan Pandu di kesempatan kali ini ada Profesor Dr. Insinyur Mujiastuti Handayani MT yang merupakan Ketua LPPM USM. Baik, selamat datang Prof. Sehat nih Prof? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah ini Prof, tadi sudah sempat saya buka di awal terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini kan kebetulan ini pemirsa Prof. Muji ini juga bidang keteknikan ya, kepakarannya ya. Menyoal hal ini Prof, melihat efisiensi yang dilakukan pemerintah, sebenarnya apa sih dampak langsung atau mungkin tanggapan dari seorang akademisi melihat dari progres pembangunan Indonesia ke depan? Dari pemotongan anggaran yang antara 50-60% dari anggaran yang diajukan tahun-tahun sebelumnya, ini sangat berdampak pada pembangunan baik infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau dari infrastruktur itu harusnya misalnya ada pembangunan jalan atau perbaikan drainase yang ini sekarang sering banjir, atau ini sebagian besar tertunda karena anggaran yang dipotong. Demikian juga dengan itu pertumbuhan ekonomi juga akan sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan oleh Presiden Prabowo memindahkan konsentrasi fokus pada gizi dan pendidikan nasional gitu. Ya. Oke, baik. Nah ini kan beberapa waktu ini, apalagi di masa-masa musim penghujan seperti beberapa waktu yang lalu, Januari sampai Maret itu banyak sekali bencana yang terjadi nih di Indonesia, Prof. Nah, otomatis ini kan juga perlu nih secara infrastruktur nih. Kira-kira seperti apa, Prof? Melihat dan menyikapi hal ini. Karena itu dipotong 50-60%, jadi tidak semua infrastruktur ini bisa dibangun, dilengkapi. Tetapi tentunya caranya harus kita bisa mensikapi mana yang paling penting, mana yang penting, dan mana yang kurang penting. Kalau pentingnya saya rasa semua penting ya, cuman harus pinter-pinter bagaimana mungkin untuk jarak periode perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini juga harus diprioritaskan mungkin. Seperti itu. Kalau dari daerah sendiri biasanya kan kalau pembagian anggaran itu ada anggaran daerah, ada anggaran nasional. Nah, itu seperti apa Prof menyikapi hal ini, terlebih ketika anggaran diefisiensi, otomatis banyak daerah yang juga berebut nih pembangunan A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk pembangunan karena dananya misalnya kalau total itu 100, yang keluar hanya 60% saja misalnya. Tentunya dari kontraktor pun, dari perencanaan pun juga akan berkurang. Jadi ada perencana itu konsultan, kontraktor punya anak-anak pegawai itu juga berkurang itunya. Tetapi mungkin bisa dibantu dengan padat karya. Tapi sebetulnya zaman dulu itu sudah padat karya. Terus sekarang kan sudah pakai teknologi. Mungkin 10 orang diganti oleh mesin 1. Nah, mungkin juga sekarang bisa untuk mengatasi supaya masyarakat itu juga tidak kehilangan pekerjaan, juga bisa dibantu dengan padat karya itu. Baik. Nah, ini kan otomatis biasanya kalau kita tahu nih pemirsa, industri atau di bidang pembangunan infrastruktur ini
memakan anggaran yang begitu besar gitu ya Prof, Iya. dengan dampak yang begitu maksimal gitu. Nah, banyak orang yang dipekerjakan dan banyak daerah juga terbantu akibat proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ketika anggaran diefisiensi, otomatis proyek-proyek ada yang terhenti. Iya. Dampak apa nih Prof yang akan Iya. ditimbulkan secara langsung? Ya, mungkin juga ada project yang besar dananya, misalnya multi years gitu ya, itu bisa break dulu sehingga bisa terhenti. Jadi memang banyak juga dampak yang tadi positif ya adalah untuk gizi anak-anak, pendidikan, tetapi di sisi lain tadi juga berdampak pembangunannya itu berhenti. Kemudian yang dananya pembangunan yang harus misalnya seluas 10.000 meter persegi misalnya mungkin karena ada dananya hanya 500 meter persegi. Nah, itu juga pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Oke. Sektor-sektor ekonomi apa nih Prof yang kalau di pembangunan infrastruktur yang langsung terdampak dengan efisiensi ini? Ya, saya rasa hampir semuanya. Jadi karena di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini memang semua itu dipotong kurang lebih 50% dari semua sektor dan itu untuk fokus ke gizi. Jadi semua itu berdampak gitu. Nah, kalau di utamanya misalnya yang peralatan gitu. Kita juga disuruh menghemat misalnya listrik yang awalnya dinyalakan terus ya, kita disuruh hemat. Kemudian ATK yang harus pakai paper sekarang paperless. Kalau bisa jangan pakai kertas, pensil, mungkin bisa langsung pakai laptop. Di sini dikirim data ke sana, sana tinggal ACC gitu. Itu juga ada dampak positifnya juga. Jadi kebijakannya atau solusinya kita langsung dengan IT langsung di sini diketik, di sana langsung nyambung muncul, muncul seperti itu. Nah ini kan selalu jadi industri ini kan juga jadi sorotan di masyarakat lebih. Kalau dari segi infrastruktur di daerah tuh banyak sekali daerah-daerah yang rusak jalannya gitu Prof. Nah, kira-kira menyikapi hal ini di tengah efisiensi anggaran yang juga muncul gitu, menampung aspirasi masyarakat untuk ini seperti apa Prof? Ya memang tadi pemerintah harus mengambil memilah mana yang paling penting, mana yang harus sekarang, mana yang penting. Nah, mungkin bisa tahun depan, mana yang ini dampaknya sangat riskan yang harus diperbaiki kalau enggak ada bencana dan sebagainya. Nah, itu memang harus dipilih-pilih sehingga baik dana maupun dari aspirasi masyarakat itu bisa maksimal dari apa yang bisa dikerjakan. Baik. Berarti di tengah kondisi efisiensi sebenarnya pemerintah ini juga tetap leluasa gitu ya untuk melakukan proyek-proyek strategis yang itu menjadi aspirasi masyarakat. Misalnya penanggulangan banjir yang sekarang musim sekarang ini itu mungkin penting ya karena dampaknya kan langsung dikerjakan sekarang ini. Kalau enggak ini banyak bencana banjir di mana-mana. Kalau sudah daerah banjir berarti ekonomi lemah semua begitu. Nah itu kan berarti ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang begitu. Berarti melalui perencanaan gitu ya Prof, dievaluasi lagi. Gitu. Baik. Nah mungkin ada sedikit pesan nih Prof untuk masyarakat menyikapi kondisi seperti ini ataupun mungkin dari pemerintah selaku pembuat kebijakan. Ya kalau ke masyarakat ya tentunya kita harus berjuang ya sama-sama berjuang dari atas sampai bawah. Jadi ini yang kena itu atas sampai bawah, bukan atas saja juga bukan bawah saja, semua kena. Jadi kita sama-sama berjuang dan menciptakan usaha baru gitu kalau bisa ya, menciptakan usaha sehingga kita tidak tergantung pada yang lain gitu. Ya kalau kita tergantung pada yang lain, terus yang lain tadi itu terpotong, nah ini kita jadi kena. Tapi kalau dari usaha kita sendiri, semoga itu dampaknya lebih kecil gitu. Nah, kemudian semoga untuk kedepannya ya pemerintah juga
kebijakannya juga mungkin ada menghasilkan dananya itu jangan terpotong banyak sekali lah ya gitu ya, meningkat nanti itu kan memang untuk membayar hutang-hutang yang ini ya. Saya rasa masyarakat juga memahami hal tersebut. Gitu. Baik, berarti memang di tengah kondisi efisiensi yang sekarang sedang ada, itu masyarakat juga tetap bisa berkarya melalui banyak hal yang diciptakan itu tadi ya Pak. Harapannya demikian. Oke, baik. Terima kasih Prof untuk waktunya, dan tentu saja pemirsa nantikan obrolan-obrolan kita selanjutnya. Tentu saja kami akan mengusung isu-isu terkini yang sedang hangat di masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja di USM News Update.